Hai semua, punya pisang kematangan di rumah? Jangan sampai kebuang ya. Kali ini kita mau bikin cake pisang yang enak banget tapi ekonomis. Gimana cara buatnya? Yuk kita mulai bikin. Jadi langkah pertama kita mixing menggunakan hand mixer bisa, pakai standing mixer juga bisa. Kita pakai cukup 4 butir telur aja. Lalu kemudian ini akan di mixing bersama dengan gula pasir. Juga kita akan menambahkan sedikit emulsifier, boleh SP, boleh TBM, boleh Evalet, kira-kira banyaknya sekitar 1 sendok teh. Lalu kemudian ini akan di mixing sampai dia mengembang, kental, dan nanti pastinya warnanya akan lebih putih. Lamanya beda mixer tentu aja berbeda durasinya, tapi kurang lebih antara 8 menitan. Nah, sambil menunggu kocokan telurnya ini lebih kental dan lebih mengembang, kita mau siapkan dulu pisangnya. Kita mau pakai pisang Ambon yang sudah matang. Semakin matang nanti cake-nya akan semakin lembut. Dan ini mau kita haluskan menggunakan garpu aja. Sebenarnya tingkat kehalusan bisa disesuaikan aja dengan selera. Kalau agak kurang halus kayak ada sedikit bulir-bulir pisang gitu, nanti di cake-nya jadi berasa enak aja kayak ada potongan-potongan pisang gitu. Lalu kemudian ini akan saya tambahkan dengan kental manis dan diaduk rata aja, dan ini siap untuk nanti akan ditambahkan ke adonan cake pisang kita. Oh ya, aku mau ngingetin yang belum subscribe, di subscribe dulu aja. Nanti aku mau bikin cake yang rasanya tradisional banget, ekonomis udah pasti. Jadi di subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Kita beralih lagi ke kocokan telurnya nih. Jadi di sini kayaknya dia udah mulai mengental, kurang lebih nanti teksturnya akan seperti ini, putih, mengembang, dan jatuhnya lebih berjejak. Dan ini boleh dikecilkan speednya ke paling rendah kalau mau langsung di mixing menggunakan mixer, tapi saya lebih mau di mixing menggunakan spatula aja, teknik aduk lipat. Lalu kemudian ini kita akan tambahkan bahan keringnya, jangan lupa diayak dulu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang, lalu kemudian ditambahkan dengan tepung maizena, lalu saya juga menambahkan dengan susu bubuk. Lalu tambahkan juga sedikit garam, dan ini diayak dulu, baru kemudian nanti kita aduk lipat menggunakan spatula. Teknik aduk lipatnya perlahan aja, dan jangan terlalu berlebihan juga. Dan ini juga saat saya mixing untuk memasukkan bahan berikutnya, ini nggak terlalu rata banget sih, jadi biar gunanya supaya nggak terlalu over mix aja. Lalu kemudian saya mau menambahkan dengan pisang yang tadi udah kita haluskan dan sudah bercampur dengan kental manis ya. Dan ini kita aduk rata lagi. Oh ya, jangan lupa kita sudah harus panaskan ovennya minimal 10 atau 15 menit sebelum loyang cake-nya masuk. Ini penting banget supaya nanti cake-nya langsung segera mengembang saat masuk oven gitu. Lalu kemudian ini sudah tercampur rata dan kita mau tambahkan lemaknya, yaitu pakai minyak sayur. Kalau mau diganti dengan margarin cair itu bisa juga, jadi boleh perpaduan margarin atau butter yang dilelehkan kemudian biarkan suhu ruang dulu baru kemudian dicampur di sini, atau menggunakan minyak sayur seperti ini. Lalu ini diaduk rata. Ini gak lama proses ngaduknya karena memang cepat campur, karena konsistensi dari adonan pisangnya udah kental banget gitu ya. Lalu kemudian ini akan siap untuk kita tambahkan dengan misis, banyaknya bisa dikurang atau ditambah. Lalu kemudian ini akan diaduk sebentar aja dan kita tuang ke loyang. Siapkan loyang ukuran 24 cm, kemudian kita oles dengan Carlo, atau kalau loyang bukan granit bisa juga dioles menggunakan margarin lalu ditabur tepung, atau bisa juga dengan mengoles margarin sedikit di loyang yang seperti ini. Sekedar tipis-tipis aja. Baiknya sih untuk cake yang ada misisnya kayak gini, untuk cake yang
berkulit lebih cocok, karena biasanya mesisnya itu bakal agak sedikit nempel-nempel di loyang, nantinya permukaan cake-nya akan kurang mulus. Tapi kalau mau dicoba untuk bikin jenis cake yang tidak berkulit, kita coba aja ya. Dan ini udah dioles, kita tinggal tuang aja adonannya, lalu kemudian kita hentak-hentakan sedikit dan siap untuk dipanggang. Untuk jenis cake yang berkulit yang agak kecoklatan bagian permukaannya itu, kita bisa panggang di suhu 175 derajat langsung api atas bawah selama kurang lebih sekitar 40 menitan. Bisa disesuaikan aja dengan ovennya, diintip-intip. Kalau sekiranya udah kecoklatan bagian atasnya bisa dimatiin api atasnya, lalu jangan lupa lakukan tes tusuk ya. Untuk cake yang tidak berkulit, di sini saya tulis pengaturan suhunya untuk oven yang saya pakai. Disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Dan ini dia hasilnya. Setelah lebih adem saya baru keluarkan, dan memang ini walaupun tidak berkulit tapi memang ini tidak terlalu mulus kulitnya karena misis-misisnya itu agak menempel sih di loyang ini. Lalu kemudian nih kalau kita potong, ini lembut banget dan terasa banget pisangnya dipaduin sama coklat, jadi enak banget dan aroma pisangnya juga terasa. Dan teksturnya lebih ke mengembang dan ini tidak terlalu oily banget ya. Jadi dicoba aja di rumah dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.